Oke, tes. Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif kedua, masih dengan modul ke-8. Nah, jadi kalau di sebelumnya untuk tes formatif satu kan kita mau menguji dua sampel, terus tesnya kan parametrik ya. Nah, sekarang itu adalah tes dua sampel tapi non parametrik. Nah, jadi biasanya untuk non parametrik itu bisa pakai ini. Sorry, wait. Nah, ada yang namanya Human Whitney. Nah, itu yang pertama. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu soalnya. Nah, untuk mengerjakan ini jadi apa namanya ya, dua sampel ya seperti biasa. Nah, jadi ada data nih, ada apa namanya, seorang psikolog anak ingin melihat apakah ada perbedaan atau kagak, ya gitu ya. Kalau misalnya orang tua ya anak yang orang tuanya lengkap atau anak dengan single parents dalam hal keinginan berinteraksi dengan orang lain. Nah, hasil tesnya berupa skornya adalah seperti ini. Berapakah nilai U? Nah, oke. Jadi dalam pengerjaannya sebenarnya nggak jauh beda dengan kayak misalnya ini kita pakai tabel Z sebenarnya. Cuman bedanya apa? Ya, untuk pen untuk pengerjaannya adalah Z sama dengan U dikurangkan dengan mu U per sigma U. Nah, untuk mu U-nya itu bisa kita hitung dengan cara N1 dikalikan dengan N2 per 2. Ya, di sini kan berarti ini nomor 1, ini nomor satunya, ini adalah nomor 2-nya. Oke. Kemudian untuk sigma U-nya itu adalah akar kuadrat daripada N1 dikalikan dengan N2, terus kemudian dikali dengan N1 tambah N2 ditambah 1 dibagi dengan 12 ya. Oke. Nah, terus selain ini kita butuh U juga. Nah, untuk perhitungan U-nya ternyata agak sedikit menjelimet karena di sini U-nya ada dua model. Jadi emang ada kayak jatuhnya tuh ada dua kemungkinan. U-nya yang pertama adalah N1 dikalikan dengan N2. Nah, ditambah dengan di sini N1 kali dengan N1 tambah 1 dibagi dengan 2 dikurangkan dengan R1. Nah, ini U1. Kemudian untuk U2 itu adalah N1 kali N2 ditambah dengan N2 kali dengan N2 tambah 1 per 2 dikurangkan dengan R2. Nah, untuk R-nya sendiri ini adalah ranking atau jumlah skor ranking kalau diurutin. Ya, ingat namanya ranking itu berarti kan diurutkan. Nah, jadi biar gampang untuk menyusun R1 sama R2-nya, untuk yang orang tuanya lengkap kita akan pakai warna orange. Kemudian kalau untuk yang kedua ini pakai warna biru ya, jadi nggak perlu ribet-ribet lagi. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ya? Yang harus kita lakukan adalah merankingkan terlebih dahulu ya. Kita merankingkan terlebih dahulu. Berarti kalau kita rankingkan berarti wait dulu. Skor ya, berarti skor ini berarti ada 10 ya. Nah, yang paling kecil siapa dulu? Ya, yang orange ya, 60. Terus kemudian habis 60, paling kecil dia 68 yang biru terlebih dahulu. Terus kemudian ada 70 yang warna orange. Terus habis itu ada 75 dua kali yang warna biru. Ya. 75, barulah kemudian 80 dua kali yang warna oranye. 80 yang warna oranye dan 80 yang warna biru juga dua kali. Terus kemudian berapa lagi skornya? 85 ya dari warna yang orange. Oke, 85. Coba kita cek terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10. Nah, berarti kalau ini dia skornya, ini rankingnya kita kasih. Nah, otomatis karena 60 ini tidak ada yang sama, berarti kita kasih ranking 1, 68 kita kasih ranking 2, 70 kita kasih ranking 3. Nah, ini 4 sama 5 gitu ya.
Ini 6 sama 7, 8, 9. Ini 10. Nah, tapi yang kembar, yang misalnya 70 ini, kita gabung jadi satu dengan nilai yang nanti sama. Jadi ini kita revisi yang sama ya. Jadi 4 tambah 5 dibagi dengan 2, karena ada 2 angka, jadinya adalah 4,5. Berarti ini rankingnya ini adalah 4,5. Ini rankingnya adalah 4,5. Terus untuk yang keempat yang ke bawah ini, yang 80-nya 4 biji. Berarti 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9, kita bagi dengan 4. Nah, jawabannya adalah 7,5. Berarti nih dapat rankingnya 7,5 semua ya. Jadi tidak ada yang dibedakan. Baru ini 10 ya, jangan bilang 7,5, 7,5, 7,5, 7,5, ini 8,5, enggak. Nah, jadi oke, rankingnya udah nih. Berarti, nah kita tulis nih, 80 yang orange itu adalah 7,5. Oke, berarti ini 7,5, 7,5. Terus kemudian untuk yang orange lagi, yang 85 ini adalah 10. Kemudian untuk 70 sama 60 itu 3 sama 1. Oke, kalau udah kita totalkan terlebih dahulu ya. Berarti ini 15 tambah 10, 25, 28, 29. Oke, kemudian untuk yang biru muda, 68 ini 2. Terus 80-nya itu 7,5, 7,5. Kemudian untuk 75-nya itu adalah 4,5, 4,5. Oke, jadinya berarti 15 tambah 9, 24 tambah 2 itu adalah 26. Oke, berarti udah ketemu nih R1 sama R2-nya. Jadi ya, kita hitung dulu untuk U-nya. Karena kita nggak bakal mungkin bisa ngitung statistik daripada Z-nya, atau kita langsung hitung statistik tapi U-nya belum ada. Ya udah, berarti untuk U1 terlebih dahulu kita hitung. N1 kali N2 berarti 5 kali 5 ditambah dengan 5 kali 5 tambah 1 dibagi dengan 2 dikurang dengan yang namanya R1 alias 29. Nah, terus kemudian untuk U2 adalah 5 kali 5 tambah 5 kali 5 tambah 1 per 2 dikurangkan dengan 26. So, berarti ini 25, ya kan? 25 ditambah, ini langsung aja ya. Ini kan 25. Ini sama ya hasilnya pasti ya, kan ditambah dulu baru dikurang 26. Nah, 25 ditambah dengan 5 kali 6 per 2, 30, 15. 25 tambah 15. Itu adalah 40. Oke. Jadi ini hasilnya ada 40. 40 kurang 29 itu adalah 11. 40 kurang 26 itu adalah 14. Nah, kalau ada dua begini gimana? Ya, kita pilih yang paling kecil. Oke, berarti U yang kita pakai adalah 11. Maka nomor 1 jawabannya adalah A. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 atau sekaligus kita mau ngerjain ini juga, kita butuh yang namanya, ini kita bisa hapus ya. Oke, kita butuh namanya mu U. Oke, mu U sama dengan N1 kali N2 berarti 5 kali 5 per 2 sama dengan berapa nih? 12,5. Ya. Oke, kemudian untuk sigma U. Oke, untuk sigma U-nya adalah akar kuadrat daripada 5 kali 5. Oke. Terus kemudian dikali dengan 5 tambah 5 tambah 1 dibagi dengan 12. Maka jawabannya berarti itu akar kuadrat dari 25 dikali sama 11 dibagi dengan 12. Jawabannya adalah 4,78. Oke. Ini jawabannya adalah 4,78 atau 4,79 ya. Dibulatkan 2 angka di belakang koma. Nah, jadi jawabannya nomor 2 ini udah A nih ketemu. Nah, sekarang tujuan kita adalah, oke, kita udah mempunyai informasi bahwasanya U yang kita gunakan adalah 11. Kemudian untuk mu U-nya adalah 12,5 dan sigma U-nya adalah 4,79. Oke, 4,79. Ya udah, berarti ini kita hapus saja ya terkait dengan rumusnya juga. Oke, jadi langsung kita bikin dulu
statement alias kita langsung uji hipotesisnya untuk H0-nya apa. Ya oke. Berarti untuk yang pertama adalah ini Z-nya biarkan aja karena Z-nya kan belum dihitung. Yang pertama adalah H0 sama HA-nya. Untuk H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2. Dan karena dia hanya mau melihat perbedaan, ada perbedaan atau enggak, berarti mu1 tidak sama dengan mu2. So dari sini berarti two tail. Oke. Terus kemudian nomor 2, alfanya adalah 0,01. Oke. Kemudian untuk nomor 3. Nomor 3 adalah kita nyari Z hitung ya. Z hitung. Untuk Z hitung itu sama dengan U-nya adalah 11 dikurang dengan 12,5 dibagi dengan 4,79. Oke, berarti jadinya min 1,5 dibagi dengan 4,79 itu jawabannya adalah min 0,31. Oke, min 0,31. Yang keempat adalah kita cari Z tabel. Oke, berarti Z-nya adalah 0,01 dibagi dengan 2. Berarti Z 0,005. Berarti ingat, karena kita hanya punya tabel untuk kita tabelnya dari tengah ke ini. Oke, jangan lupa ya. Untuk yang 0,05 itu adalah yang ini nih. Nah, inilah yang 0,005 ya. 0,005. Sedangkan yang kita butuhkan adalah yang dari tengah sini. Ya. Yang kita butuhkan adalah yang dari tengah sini nih. Berarti ini nilainya adalah 0,5 dikurang dengan 0,005. Berarti berapa tuh hasilnya? 0,5 dikurang dengan 0,005. Jawabannya adalah 0,495 ya. So, tinggal kita cari di tabel ya. Oke. Kita cari di tabel untuk tabel Z ya. Ini tabel T. Berarti wait dulu. Aduh, suka kalau terlalu kelamaan emang gini nih. 13. Oke. Oke, ini ada di tadi 57-an lah, sekitar segitu. Nah, oke. Jadi 0,495, cari 0,495. Mana 495? Itu adalah 2,5. Ya, sekitar 2,57. 2,57 atau 2,58 atau berarti 2,575 ya. 2,575. Lalu kita bikin kesimpulan dengan cara membandingkan Z tabel dengan Z hitung. Oke. Set. Wait dulu. Ya, sebenarnya emang nggak begitu ngaruh mau gambar dia bagus apa banget apa enggak ya. Oke, berarti Z yang berarti ini minus 2,575. Ini adalah plus 2,575. Ingat, daerah di sini merupakan daerah yang tolak H0. Ya udah, berarti Z hitung yang min 0,31 itu ada di mana? Nah, yang 0,31 ini itu ada di sini. Min 0,31. So, berarti kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya adalah terima H0. So, artinya ya tidak ada perbedaan yang berarti antara keinginan interaksi anak dengan orang lain apabila orang tuanya lengkap maupun orang tua ataupun single parents. Jadi jadi nggak mungkin A, nggak mungkin B. Sama dalam hal interaksi karena Z hitungnya ya lebih besar daripada Z tabel. Dengan ini adalah minus ya, versi minus nih. Jadi ini jawabannya adalah yang D ya. Nah, ingat ya, ini lebih besar daripada Z tabel itu yang I think mungkin lebih enaknya gimana ya? Yang minus ya, minus Z tabel lah. Ya, ini versi yang minusnya. Ini versi yang minus. Soalnya apa? Kalau ini bisa aja dengan syarat ini adalah versi yang positif. Karena apa? Karena ketika kita bahas two tail berarti
nilai apa namanya, penerimaan H0-nya itu adalah karena Z hitung itu ada di antara Z tabel yang versi positif dengan kemudian adalah Z tabel yang versi negatifnya ya. Oke, dengan ya apa namanya yang versi negatifnya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian apakah bisa kita menggunakan SPSS? Of course bisa ya. Jadi sudah saya tulis, sudah saya ketik datanya. Jadi ini adalah bukan jenis printer ya. Ini adalah apa sih namanya? Jatuhnya itu bukan jenis printer tapi terkait dengan ranking. Ini kita remove aja. Oke, nah ini di sebelumnya ya. Ini saya ganti terkait dengan ranking gitu ya. Rank. Terus kemudian ini adalah terkait dengan kelengkapan ortu. Seperti itu. Nah, jadi di sini saya menyatakan bahwasanya untuk yang nomor 1 itu adalah yang orang tuanya lengkap. Kalau yang kedua itu adalah yang single parents. Jadi di sini tadi kita tulis ya, berarti ini ortu lengkap. Kemudian kalau untuk yang kedua itu adalah yang single parents. Oke. Nah, ya udah. Kan jadi begini nih ya. Oke, berarti langsung saja kita analyze. Karena ini adalah non parametrik, berarti masuk ke non parametric test dan kemudian legasi dialog. Nah, ini karena berhubung dua sampel dan dua sampelnya ini adalah termasuk yang independen ya. Uji main width ini adalah uji independennya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah kelengkapan ortu dan ini adalah untuk ranknya. Nah, di sini ada tesnya nih. Kalau yang ini ya, Kolmogorov-Smirnov itu kalau nggak salah terkait dengan bukan, itu Pearson ya yang korelasi. Nanti ada lagi nih uji seperti ini, Neurons, terus Moses extreme reaction. Nah, karena kita maunya ada human Whitney, makanya dibilang namanya uji U. Set, langsung oke. Dan kita peroleh untuk datanya, mungkin kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, so berarti di sini yang kita butuhkan adalah terkait dengan, nah ini nggak ada nih, nggak perlu deskriptif statistik tuh yang ini, karena berhubung ini kan karena apa namanya terkait dengan kelengkapan orang tuanya, ini kan dijadiin satu ya. Oke, nah jadi di sini yang kita butuhkan tes statistiknya. Benar nggak main Whitney U-nya atau nilai U-nya 11? Oh, sama nih, sama persis. Nah, Wilcoxon ini nanti ada sendiri untuk ujinya. Dan untuk Z-nya adalah minus 0,324. Oh, mirip. Beda 0,01. Bisa jadi efek karena mungkin beda rumus atau mungkin beda yang dimasukin ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ya udah, berarti nilai Z hitungnya alias Z statistiknya ini sama ya, kurang lebihnya sama. Nah, oke, kalau misalnya kita nyari pakai Z nih, min 0,324, kita bandingkan dengan Z hitung, ya termasuk terima H0. Nah, kita lihat dulu. Nah, bagaimana kita melihatnya? Ya ini. Ini, yang ini ya, ambilnya ya, bukan yang satu tail, tapi yang two tail, yang ini yang 0,746. Ini adalah p-value-nya. Oke, p-value-nya adalah 0,746 dan ini jauh lebih besar, ya kan? Daripada berapa? Bukan 0,05 lagi, ya, melainkan 0,01 yang dibagi 2, ya kan? Kalau 0,01 aja ini lebih gede, apalagi kalau dibagi 2. Berarti karena p-value-nya lebih besar daripada nilai alfanya, maka bisa kita simpulkan apa? Ya, kita simpulkan terima H0. Seperti itu ya. Jadi kalau pakai SPSS atau pakai software statistik, biasanya ini kita lihat p-value-nya yang kita lihat. Karena apa? Karena untuk menilai, kalau kita pakai nilai Z, kita butuh tabel Z-nya. Jadi kita harus lihat tabel Z-nya dulu nih. Kita nyari nih, Z tabelnya berapa. Baru kita bisa tentukan dia nerima H0 atau nolak H0. Tapi kalau di sini karena udah
biasanya kan wait tar dulu. Apakah coba ya sebelum ini. Oke, legacy dialog. Oke, tar dulu. Untuk ininya emang nggak ada, exactnya juga. Oke, mungkin ini ya. Tapi ini ada Monte Carlo nggak, berarti nggak perlu kita otak-atik lagi, udah biarkan aja main Whitney. Jadi kita anggap ya udah, berarti dengan untuk alpha yang 0,01 itu kepake buat apa? Ya buat ngitung Z tabel doang kan, buat nyari Z tabel doang. Apakah ada pengaruhnya untuk alpha ada di sini? Untuk terhitung untuk hitung Z hitungnya alias atau Z statistiknya kagak ada ya. Jadi mau alfanya 0,05, 0,01 nilai Z hitungnya atau alias Z statistiknya akan tetap sama. Jadi untuk alfanya kalau misalnya 0,01 ya udah cari nih Z tabelnya. Yang one tail atau pengen two tail ya. Kurang lebih seperti itu, barulah nanti kita bandingkan. Apakah terima H0 ataupun tolak H0. Oke, so kita lanjut ya. Kita hapus untuk nomor 1 sampai nomor 3-nya. Nah, oke. Jadi ini untuk apa namanya? You man with need atau uji U. Oke. Nah, sekarang tes non parametrik yang kedua adalah terkait dengan McNemar ya. Dan untuk soalnya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Jadi apa namanya? Terkait dengan perubahan ya. Oke, jadi misalnya nih, apakah kalau misalnya jadi kan gini ya. Pengamat sosial ingin melihat apakah ada perubahan pada para ibu untuk menghidangkan makanan sehat setelah penyuluhan terhadap gizi anak itu diberikan. Nah, dari penelitian ini didapat hasil sebelum dan sesudahnya. Oke, bla 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 bla. Nah, jadi hitunglah berapa nilai C kuadrat M. Nah, C kuadrat M ini itu adalah nilai daripada McNemarnya ya. Yang dimana ini kuadrat berarti nanti kita hubungkan atau kita cari dengan chi-square. Oke. So, untuk rumus daripada si CM ya, si CM sendiri C kuadrat M ini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus berikut. C kuadrat M itu ya, C kuadrat M ini sama dengan mutlak A dikurangkan dengan D dikurang dengan 1 dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan A tambah D-nya. Nah, A itu yang mana, D itu yang mana? Nah, jadi untuk A sama D itu adalah kan gini ya. Oke. Nah, jadi untuk A sama D kita nggak usah takut bingung. Jadi intinya A sama D ini adalah A sama D itu definisinya sama, yaitu adalah perilaku yang berubah. Nah, ya berubah baik dalam definisi dia downgrade ataupun upgrade. Nah, di sini sebelum penyuluhan, makanan kurang bergizi menjadi makanan bergizi. Ini berarti terjadi perubahan, berarti ada 20 nih. Nah, kemudian makanan kurang bergizi tidak ada perubahan, berarti ini kita nggak perlu ikutkan. Makanan bergizi menjadi makanan bergizi pun itu juga tidak ada perubahan. Nah, makanan bergizi dengan menjadi makanan kurang bergizi ini ada perubahan. Ya. Oke. Ya sudah, berarti langsung saja C kuadrat M sama dengan. Nah, karena ini mutlak berarti kita nggak usah khawatir. Kalau ketuker nggak ada masalah. Oke, jadinya mutlak daripada 20 kurang 12 dikurang dengan 1 dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan 20 tambah 12. Jadi C kuadrat M-nya itu nilainya adalah berarti 8 kurang 1, 7 ya. Berarti ini adalah 49 per 32. Oke, 49 dibagi dengan 32 jawabannya adalah 1,53125. Nah, jadi berapakah nilai C kuadrat M-nya adalah ini ya. Jadi ini terkait dengan C kuadrat M-nya. Nah, kemudian untuk di nomor 5
ternyata kita disuruh menguji dengan alfanya sebesar 0,1 kira-kira berapa sih atau bagaimana sih kesimpulannya. Nah, ingat kalau namanya kuadrat berarti ini chi-square. Nah, sebenarnya ini nggak perlu kita rubah dalam bentuk tabel Z ya, nggak perlu. Maksudnya nggak perlu kita rubah ke dalam bentuk Z. Nah, jadi apa namanya, nomor 5 ini kita bikin yang pertama adalah H0 sama HA-nya. Oke. Untuk H0-nya, oke, kalau untuk H0-nya, jadi perubahan atau gini aja ya, mungkin nulisnya saya tulis A ke B itu peluangnya sama atau probabilitasnya sama dengan kalau B ke A. Nah, kalau yang di sini A ke B itu mungkin bisa kita katakan lebih besar atau lebih kecil atau tidak sama dengan intinya ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah alfanya adalah 0,1. Nah, di sini mungkin kalau untuk chi-square enaknya apa ya kalau misalnya untuk ini. Nah, kemudian nomor 3 kita cari hitungnya ya, terkait dengan kayak ini adalah C kuadrat M yang nilainya adalah 1,53125. Kemudian kita cari chi-square tabelnya itu berapa sih? Nah, tapi sebelumnya karena berhubung di tabelnya itu kan kita tahunya bahwasannya chi-square itu adalah pakai yang sebelah kanan doang ya. Berarti ini kita bilangnya adalah ini lebih besar ya, ini lebih besar. Nah, soalnya kalau emang tidak sama dengan bisa nggak? Bisa. Dia pakai nanti tutel yang dimana tutel itu karena chi-square itu kan gambarnya seperti ini ya. Chi-square itu gambar grafiknya kurang lebih seperti ini. Set. Nah, dimana otomatis nggak sama dong sebelah kiri sama sebelah kanannya. Jadi kayak misalnya sebesar 0,05, ini daerah ini sama daerah ini belum tentu sama. Beda sama distribusi normal, ya. Cuman karena kita punya tabel yang tabelnya kurang lebih seperti ini. Nah, set. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ternyata kita punya informasinya itu cuman sini sampai ke sini nih. Nah, jadi kalau misalnya alfanya 0,1 dengan ini datanya kurang lebih banyak ini. Kurang lebih kalau misalnya ini kita hitung ya, ini kita hitung nilai N-nya atau total orangnya adalah sekitar 46. Nah, masalahnya adalah karena saking banyaknya biasanya kalau udah nilainya sekitar 10, 20, 30, 40 itu otomatis udah nilainya itu kurang lebih hampir puluhan untuk chi-square-nya ya, hampir mendekati puluhan. Bahkan kalau misalnya kita anggap apa namanya dengan DF ya, ini kan berarti terkait dengan DF nih, ada X kuadrat terus alfa, DF, yang dimana kalau misalnya DF-nya aja kalau sekitar 10, maka nilai X kuadrat daripada si ini kalau alfanya 0,1 itu besarnya udah lebih daripada bentar 0,1 ya, 0,1 itu kalau udah lebih daripada 10 tuh udah ada di sedikit lebih besar daripada 15-an. Jadi kalau misalnya 40-an ya udah gitu loh ya. Jadi nomor 5 kalau misalnya ini kita gambar, nah seperti ini. Dan ini itu kurang lebih intinya puluhan dan otomatis yang ini itu ada di bagian sini. Gak bakal mungkin di sebelah kanan ya. Jadi 1,53125-nya tuh ada di sini. So, apa? Ingat, ini bagian tolak ya. Berarti ini bagian terima H0. Jadi terima H0, jadi nggak mungkin C atau D. Jadi terima H0 karena apa? Karena nilai ya chi-square-nya itu lebih kecil daripada chi-square tabel. Jadi jawabannya nomor 5 adalah yang B, seperti itu ya. Nah, jadi ini saya lihat di website tertentu karena pas saya buka untuk pustaka.ic.id-nya itu servernya kayak ngedown, lagi ada problem. Jadi saya nggak bisa ngelihat apa namanya tabel chi-square dari yang versi bukunya berapa.
Tapi intinya pasti gede banget lah, intinya kurang lebih seperti itu ya. Nah, atau intinya ya pasti nanti kalian coba cek aja karena X kuadratnya ini atau perhitungannya angkanya berapa saya nggak terlalu detail karena intinya pasti lumayan gede kalau untuk ukuran yang 0,1 karena untuk 0,1 itu aja untuk ya. Nah, untuk alfa 0,1 kalau misalnya DF-nya 1 aja, nah itu nilainya aja udah 2,706. So, kalau misalnya DF-nya 2 itu sebesar 4,605. Nah, kalau berarti kalau misalnya ini walaupun emang kita salah nentuin, nanti coba kalian cross check lagi. Takutnya saya salah. 1 aja udah 2 koma. Ini lebih kecil daripada yang 1, ya otomatis diterima. Nah, apakah bisa kita menyelesaikan ini dengan SPSS? Of course bisa banget. Oke, jadi datanya udah saya bikin nih. Nah, datanya itu saya bikin dengan apa namanya? Wait. Nah, jadi terkait dengan datanya itu kurang lebih seperti ini dengan variabel view-nya ada variabel sebelum sama sesudah karena ini kan sebelum sama sesudah. Nah, di sebelum itu kan kita punya dua value yaitu adalah kurang bergizi sama yang bergizi. Makanya di sini untuk value-nya 1 kurang bergizi, 2-nya bergizi. Begitu juga untuk sesudah penyuluhan ya. Sesudah penyuluhan itu juga value-nya sama. Ya udah, tinggal kita bikin. Jadi ternyata kan yang kurang bergizi sebelum penyuluhan ternyata sesudah penyuluhan menjadi makanan terhadap pilihannya jadi makanan bergizi itu ada 20 orang. Ya udah kita bikin 20 yang kita tahu ya bahwa 1 itu kurang bergizi, 2 itu bergizi. Jadi biar makanya jangan sampai kalian pas dibikin sesudahnya kalian tukar. Biar enak cara bacanya. Satunya ini kurang bergizi, berarti bikin nih 20 orang. 20 orang yang dimana kurang bergizi. Nah, ini nih 20 orang menjadi bergizi ya. Jadi yang awalnya 1 berubah menjadi 2. Nah, kemudian ada 8 orang ya, berarti 8 orang ini dia tidak merubah sama sekali. Oke. Kemudian lanjut lagi dari makanan bergizi yang nomor 2 itu sebanyak 6 masih tetap dengan makanan bergizi. Tapi ternyata ada mengalami perubahan dari sebanyak 16 orang. Ya, ini kalian bisa cek 16 orang ya. 2, 4, 6, 8, 10 2 4, 6, 8, 10, 12. Oke, 12 ya. Berubah dari makanan bergizi menjadi kurang bergizi. Nah, kalau udah kita analyze. Nah, ingat ini non parametrik. Jadi sama seperti kayak ini. Nah, cuman karena berhubung untuk C kuadrat M atau ini bisa kita katakan sebagai tes McNemar ya. Tes McNemar itu adalah 2 related sample. Ya, jadi 2 related sampel kita pilih. Oke. Jadi di sini langsung masukin aja variabel 1 sama variabel 2-nya. And then di sini ada test type-nya. Ada sign, ada Wilcoxon, ada marginal homogeneity atau McNemar. Kita ya karena kita pakai McNemar ya udah kita checklist saja McNemar-nya. Untuk optionnya tidak ada perubahan ya. Untuk optionnya di sini kita bikin deskriptif. Kalau nggak di checklist juga nggak ada masalah. Yang penting ininya terlebih dahulu, langsung oke. So, kita akan menghasilkan data atau kesimpulan seperti ini. Nah, ini saya ini dulu. Nah, di sini kita peroleh bahwasanya oke. Ini mungkin mean atau rata-ratanya ya sudah biarkan saja. Karena yang akan kita baca adalah, nah ini nih, terkait dengan cross step-nya. Kurang bergizi menjadi kurang bergizi 8. Kurang bergizi menjadi bergizi 20. Bergizi menjadi kurang bergizi 12. Bergizi menjadi bergizi itu 6. Dan ini pas ya, ini sesudah, ini sebelum penyuluhan. Nah, inilah tes statistiknya. N-nya totalnya 46. Untuk chi-square-nya ya karena emang McNemar ini pakai chi-square. Chi-square-nya ini adalah chi-square daripada si
chi-square hitung. Ternyata jawabannya 1,531. Pas ya, berarti 1,531. Nah, kemudian karena di sini kan otomatis kalau kalian mau ngetesnya pakai chi-square ya kalian harus cari dulu chi-square table-nya ya. Kalau nggak pakai bisa nggak pakai? Bisa. Nah, ini apa? Ini adalah one tail ya, karena di sini nggak ada tulisannya dalam kurung dua tail, nggak ada. Ini one tail yang artinya berarti cuman ke kanan doang. Nah, karena berhubung ini adalah p value ya. P value untuk one tailnya di sini adalah 0,216. Oke. P value-nya adalah 0,216, sedangkan alfanya yang kita pakai adalah 0,1. Nah, karena dia one tail nggak perlu dibagi dua. Ya, yang nggak perlu dibagi dua aja udah lebih gedean p value-nya. Apalagi kalau ini dibagi dua kan. Nah, ya udah, p value-nya karena lebih besar daripada yang ini, maka apa? Ya, terima H0. So, kesimpulan dari perbandingan antara sama chi-square hitung dengan chi-square table dengan perbandingan p value dengan alfanya menghasilkan jawaban yang sama, yaitu adalah menerima H0. So artinya apa? Ya, so artinya berarti peluang terjadi perubahan dari makanan kurang bergizi ke bergizi ataupun peluang makanan jadi makan bergizi menjadi bergizi itu relatif sama ya. Ya, oke. Jadi seperti itu ya kurang lebih ya. Oke. Nah, cuman sayang karena berhubung coba saya mau tes lagi apakah bisa saya buka pustaka.ac.id. Takutnya materinya ada yang kelewat. Ternyata access denied. Oke. Wait dulu bentar. Oke. Jadi lagi ada problem. Jadi waktu ini waktu dibuatnya video ini lagi ada problem terkait dengan server akses untuk pustaka.ac.id, karena saya nggak punya bukunya. Jadi saya lihat soal atau mungkin materinya saya lihat dari pustaka.ac.id atau lewat RBV, ruang baca virtual. Jadi kalau misalnya memang ternyata materinya ada yang ke-skip dan kalian bingung, kalian bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar ya. Nanti bakal saya baca dulu atau mungkin saya lihat dulu materinya, kira-kira nanti untuk penyampaiannya seperti apa ya. Oke. So dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan pengantar statistik sosial untuk modul ke-8. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, jangan lupa di chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.